Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau kami dari kelompok 1 mata kuliah perbankan, dan kami akan menjelaskan suatu tema perbankan atau sistem keuangan. Kami ini hanya berdua, dan Jovi Riyadi di kelompok kami satu orang ini masih belum tentu jelas dengan kabarnya mau ikut kelompok atau tidaknya, karena kami tidak tahu, karena perjanjian dia tadi sore tidak hadir atau gimana, atau mungkin ada acara keluarga ya, seperti itu ya. Kelanjutannya untuk Mas. Ya, dari sini slide pertama, sejarah sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Sejarah perbankan Indonesia nomor 1, Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 diubah menjadi Undang-Undang nomor 7 1992 dan masih diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Itu tentang perbankan. Dan yang nomor 2, Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi. Nomor 3, Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Kelanjutannya nomor 4, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasal modal. Nomor 5, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 itu diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan yang nomor 6, Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Nomor 7, Undang-Undang 21 tentang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan yang terakhir, Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK. Yaitu sejarah sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Slide selanjutnya, perubahan mendasar dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 ke Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Penyederhanaan sistem perbankan dengan 1. Menghilangkan fungsi-fungsi operasional bank secara struktural atau bank umum, bank tabungan dan lain-lain menjadi bank umum dan BBR. Yang kedua, penghilangan misi khusus bank-bank pemerintah, BNI, sektor industri, BBD menjadi perkebunan dan kehutanan, dan BDN menjadi pertambangan bank ekstrim, ke produksi, pengolahan, pemasaran, eksplor, dan BRI terus menjadi koperasi, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan mendasar dari Undang-Undang nomor 7 1992 ke Undang-Undang nomor 10 1999. Nomor 1, penegasan kemandirian Bank Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Bank Indonesia. Nomor 2, pemerintah menjamin simpanan masyarakat di perbankan. Nomor 3, perubahan cangkupan rahasia bank lebih transparan. Nomor 4, penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank. Nomor 5, kemudahan prinsip syariah. Dan yang keenam, pendirian BPBN. Selanjutnya, perubahan mendasar setelah Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 1. Bank Indonesia tidak berkenan memberi kredit, program, dan pinjaman bagi pemerintah.
Nomor 2, Bank Indonesia membantu bank hanya sebagai the lender of the last resort. Nomor 3, pengawasan perbankan dialihkan ke LPJK atau OJK. Nomor 4, Bank Indonesia lebih dari intervensi pemerintah. Nomor 5, segala perizinan perbankan pada Bank Indonesia. Nomor 6, Dewan Moneter tidak difungsikan. Slide selanjutnya. Perubahan mendasar setelah Undang-Undang LKBB atau lembaga bukan bank. Nomor 1, Undang-Undang Asuransi atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Dana Pensiun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang perkembangan perasuransian dan dana pensiun. Nomor 2, Dana Ventura menjadi lembaga sendiri keluar dari lembaga usaha, lembaga pembiayaan. Nomor 3, Undang-Undang Pasar Modal atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Di dalam undang-undang tersebut ada beberapa, yaitu 4, perubahan fungsi Bapepam atau pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, kemudahan proses emisi efek atau go public. Seterusnya, keragaman instruksi pasar modal, dan terakhir tidak ada pembatasan pihak asing. Dan akan diteruskan sama Rizal. Saya akan teruskan kelanjutannya itu. Sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Sistem keuangan secara prinsip diartikan sebagai kumpulan pasar institusi, peraturan dan teknik di mana surat berharga diperbankan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh dunia. Slide selanjutnya, sistem keuangan dalam perekonomian milik fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tabungan. Dan yang kedua, fungsi penyimpan kekayaan. 3, fungsi likuiditas. Yang keempat, fungsi kredit. Yang kelima, fungsi pembayaran. Yang keenam, fungsi resiko. Dan yang terakhir, fungsi kebijakan. Next. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan. Yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga, denominasi instrumen keuangan. Yang keempat, skala ekonomi dan produk jasa. Yang kelima, jasa likuiditas. Yang keenam, keuntungan jangka panjang. Dan yang tujuh atau yang terakhir, resiko lebih kecil. Selanjutnya, lembaga keuangan merupakan badan yang melalui kegiatan menarik dana diri masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Yang pertama, lembaga keuangan depository bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-depository kontraktual institusional, yaitu lembaga pembiayaan asuransi, dana pensiun, pasar uang, pasar modal, dan pegadaian. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Next, selanjutnya kegiatan pokok bank adalah yang pertama atau satu, menghimpun dana atau giro, tabungan, dan deposit. Yang kedua, memberikan pinjaman atau kredit. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan LC, L atau C, transfer, dan TC, dan DSB. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan saluran jasa perbankan yang ada dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas. Selanjutnya, sistem moneter dan perbankan, yaitu yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang girang. Otoritas Moneter BI atau Bank Indonesia sebagai lembaga dalam pengambilan kebijakan moneter sebagai berikut. Sumber uang primer baik bagaikan perbankan, masyarakat, maupun pemerintah. Bank Indonesia mewajibkan bank umum membentuk rekening giro di BI atau Bank Indonesia yang ada pada dasarnya adalah untuk melancarkan transaksi antara bank melalui mekanisme clearing. Selanjutnya, fungsi otoritas moneter. 1. Menciptakan dan mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Yang kedua, memelihara cadangan devisa nasional. Yang ketiga, mengawasi sistem moneter. Ya, selanjutnya untuk Mas. Baik, slide selanjutnya fungsi sistem moneter. Yang pertama, menyelenggarakan mekanisme lalu lintas penyebaran efisien, cepat, akurat, dan biaya yang relatif kecil. Nomor 2, melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Slide selanjutnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Bank Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing. Slide selanjutnya. Untuk mencapai kestabilan dimaksud Bank Indonesia didukung oleh 3 bidang utama tugas, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, pengendalian moneter dengan cara 1. Operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit dan pembiayaan lainnya. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran dengan cara 1. Melaksanakan dan memberi persetujuan penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya. Nomor 3, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nomor 4, mengatur sistem clearing dalam rupiah dan falas. Nomor 5, terakhir, mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Yang mengatur dan mengawasi bank dengan cara 1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. Yang kedua, menetapkan ketentuan dan memuat prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Nomor 3, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung pada bank di Indonesia. Nomor 4, mewajibkan bank menyampaikan laporan aktivitas usahanya dalam rangka pemeriksaan bank. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yang dalam kegiatan usahanya tidak dikenakan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sejarah lembaga keuangan non-bank. 1. 1972 melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. Tidak boleh menerima dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan TEP atau Kepmen Kau 72 MK _4 _12 _72. 1988 dapat menerbitkan CD dan menerbitkan kantor cabang, jenis usaha, development type, and investment type. 1992 harus menjadi bank umum, tidak dikenal lagi RKBB sebagai suatu lembaga. Next, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. 1. Lembaga pembiayaan atau multi finance. Nomor 2, perusahaan perasuransian. Nomor 3, dana pensiun atau pension plan. Nomor 4, perusahaan efek. Nomor 5, reksadana. Nomor 6, perusahaan modal ventura. Dan nomor 7, pegadaian. 1. Lembaga pembiayaan atau multi finance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang kedua, perusahaan perasuransian adalah perusahaan yang melakukan usaha bidang asuransi dan reasuransi. Nomor 3, dana pensiun adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Seterusnya,
Nomor 4, perusahaan efek adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Seterusnya, nomor 5, reksadana adalah perusahaan yang menginvestasikan dana masyarakat bagi portofolio efek. Selanjutnya, modal ventura atau venture capital adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dan terakhir, pegadaian adalah lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan pengikatan cara gadai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.